Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bi hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana wa salihah a'malina. Jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memperjumpakan kita di tempat yang mulia ini guna kembali melanjutkan beberapa faedah yang sempat tertunda sebelum Ramadan. Mudah-mudahan pada sore hari ini kita bisa menyelesaikan sebagian besar dari hak yang ke-6. Hak yang ke-6 sudah kita jelaskan belum dulu? Mengantarkan jenazah sudah? Belum? Dan ini adalah hak yang paling akhir. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pertama di dalam babul adab menyebutkan hakul muslim alal muslim sit. Hak muslim yang harus kita tunaikan terhadap saudara kita muslim yang lain itu ada 6. Ya. Yang pertama, kedua, ketiga dan yang kelima sudah kita tuntaskan. Menyisakan satu hak yang lain, yaitu wa idza mata fattabi'hu. Ketika engkau mendengar bahwa saudaramu telah meninggal, maka antarkanlah jenazahnya sampai ke liang lahat. Lah terkait hal ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan adik-adikku yang kami cintai, ada beberapa faedah yang akan kita sampaikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang hakikat dari kehidupan itu seperti apa. Yang kedua, nanti kita akan membahas hakikat dari kematian. Baru nanti kita akan membahas hukum mengantarkan jenazah. Baru nanti kita juga akan menyampaikan pula keutamaan dari mengantarkan jenazah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita ingin membahas tentang hakikat dari kehidupan. Paling tidak ada 3 poin yang ini kita sampaikan terkait kehidupan yang saat ini sedang kita jalani. Ya, kehidupan ini yang pertama, para ulama mengatakan bahwa kehidupan yang ada di dunia ini untuk tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita masih diberikan nafas, tatkala nyawa masih dikandung badan, tatkala kita masih diberikan akal sehat, maka seharusnya kita menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini dan tujuan Allah menciptakan kita semua adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi kehidupan kita ini sejatinya bukan untuk sekedar berfoya-foya, bukan untuk sekedar menunggu kematian, bukan sekedar untuk menghabiskan usia dan umur. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa, Allah menciptakan kita manusia dan bangsa yang lain, yaitu bangsa jin, tujuannya cuma satu, liya'budun, adalah untuk tujuan yang mulia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita lihat dalam tafsirnya, ibadah ini lebih memiliki makna yang dalam banget menurut Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menuturkan,
ibadah di dalam ayat ini artinya liwahidun, agar kita sebagai hamba Allah ini tidak hanya sekedar beribadah, tapi benar-benar mengesahkan Allah dalam ibadah tersebut. Karena kita jumpai sebagian di antara masyarakat kita ibadah iya, sholat berdoa iya, bertawakal bersyukur iya, tapi tak sedikit di antara mereka semua ibadah ini dipersembahkan kepada Allah dan kadang pula mereka persembahkan kepada selain Allah. Maka oleh karenanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat ini bukan sekedar yang penting ibadah, tapi bagaimana kita diciptakan oleh Allah ini benar-benar mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin barangkali sudah dijelaskan oleh para ustadz-ustadz kita, mungkin sama Gus Alfian juga ya. Tauhid ini secara umum ada 3 sisi yang harus kita imani dan harus kita yakini. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah, artinya untuk mentauhidkan Allah itu dari 3 sisi yang berbeda. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan dan pengaturan alam semesta. Maka tatkala kita yakin bahwasanya sang pencipta ini adalah Allah dan pengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala juga. Ini tidak seperti orang-orang ateis, maaf. Orang-orang ateis itu meyakini Allah bukan pencipta alam dunia ini. Dunia ini diyakini datang dengan sendirinya. Orang-orang ahli filsafat meyakini bahwasanya alam semesta ini muncul karena sebab akibat dan bukan karena faktor kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai seorang mukmin harus mengesahkan Allah lah satu-satunya pencipta dan pengatur alam semesta ini. Ini yang dikenal dengan rububiyah. Yang kedua, kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Ibadah ini cakupannya sangat-sangat luas. Kita berdoa itu juga ibadah. Kita bertawakal itu juga ibadah. Kita bersyukur itu juga ibadah. Baik ibadah-ibadah yang merupakan amalan hati maupun ibadah yang merupakan amalan lisan dengan berzikir, membaca Al-Quran, maupun ibadah yang itu dilakukan oleh seluruh anggota badan. Itu semuanya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjabarkan makna ibadah itu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Kalau kita terjemahkan, ibadah ini cakupannya luas. Karena dia adalah sebuah nama yang kompleks, yang mencakup semua hal yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah. Pokoknya perbuatan kita yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, baik itu berupa perbuatan maupun berupa ucapan yang nampak maupun yang tidak nampak, semuanya itu adalah ibadah asalkan bisa mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak seyogyanya kita sebagai seorang muslim tatkala kita bertutur kata, tatkala kita itu meminta dengan lisan kita, tatkala kita ingin mempersembahkan ibadah yang ada di dalam hati kita atau ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seluruh anggota badan kita, misalnya sholat, kemudian kita alihkan kepada selain Allah. Inilah sebenarnya hakikat dari kesyirikan ketika kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita ini adalah untuk mentauhidkan Allah. Dalam hal penciptaan dan pengaturan alam semesta, kita yakin Allah itu tidak akan berbilang. Makanya Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang kafir. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Seandainya pencipta pengatur alam semesta ini, lebih dari satu, pasti alam semesta ini akan hancur. Ya, sebagaimana kalau seandainya negara itu dipimpin oleh 2, 3 pemimpin,
juga akan hancur. Karena setiap pemimpin pasti memiliki apa? Keinginan dan selera masing-masing. Maka ini harus kita luruskan bahwasanya keyakinan kita terhadap pencipta dan pengatur hanya Allah Subhanahu wa taala semata, yang kita kenal dengan rububiyah. Yang kedua itu adalah dalam hal ibadah pula. Ibadah kita nggak boleh menduakan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, salat hanya untuk Allah, zakat hanya untuk mengharap ridha Allah. Ini disebut sebagai tauhid uluhiyah. Sedangkan yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal penyebutan nama-nama yang indah bagi Allah yang kita kenal dengan asmaul yani husna. Ini pun gak boleh sembarangan. Kita hanya sematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka oleh karena gambaran yang paling mudah jamaah dirahmati Allah, di dalam kita ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hanya mengesahkan Allah dan tidak menduakan, ya. Gambaran yang paling ringan meskipun tidak sama itu adalah tatkala kita ingin membuktikan bakti kita kepada siapa? Ibu kita, atau kepada orang tua kita. Kita yakin bahwasanya kita lahir di atas muka bumi ini lewat rahim ibu kita. Maka tatkala kita tahu ibu kita entah namanya A, namanya B, maka jangan sampai kita menduakan. Jangan sampai kemudian kita mengatakan bahwasanya ibu kita bukan A, saya pengen ibu kita itu si artis tenar misalnya. Berarti dia mengingkari apa? Mengingkari sang ibunya sendiri sebagai orang yang selama ini punya jasa besar dalam melahirkan kita. Itu adalah gambaran ringan, gambaran kecil bagaimana tatkala kita mengakui Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta dan pengatur alam semesta. Karena manusia lahir ini nggak mungkin lahir dari dua rahim. Maka tatkala ibu kita misalnya jamaah dirahmati Allah mendapati kita tidak diakui, misalnya ibu kita nggak diakui oleh anaknya sendiri, bahkan si anak kemudian mengakui lahir dari rahim orang lain, bagaimana reaksi ibu kita misalnya? Marah nggak? Marah, sedih, murka, yani juga. Itu pun terjadi bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu minta agar kita mengakui, meyakini kehidupan kita adalah untuk mentauhidkan, mengesahkan Allah dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta, dan tidak boleh ada yang meyakini Allah itu mengatur dengan sekutu-sekutunya, nggak mungkin. Dalam hal ibadah misalnya, gambaran yang paling ringan meskipun tidak sama jamaah dirahmati Allah. Tatkala kita sudah dilahirkan di atas muka bumi ini, kita sudah dirawat oleh ibu kita, apa balasan yang diminta oleh ibu kita? Harapannya kita bisa berbakti kepadanya. Bayangkan kalau seandainya semenjak kecil kita sudah dilahirkan, sudah dirawat, ternyata kemudian durhaka atau baktinya kepada tetangganya misalnya. Ibu kita marah gak? Pasti kecewa, marah, putus asa, murka. Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Allah telah menciptakan kita. Akui bahwasanya Allah pencipta satu-satunya, pengatur alam semesta satu-satunya. Permintaan Allah liya'budun, agar kita beribadah, agar kita mengesahkan Allah, berbakti, taat, patuh kepadanya. Bukan malah kemudian taat patuhnya kepada selain yakni Allah. Apa yang menjadi, ya, apa yang terjadi kalau seandainya ada seorang hamba yang sudah dikasih rezeki, dikasih jatah, dikasih nyawa, dikasih kehidupan, ternyata kemudian malah meminta kepada selain Allah. Ini yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan yang ketiga, dalam hal nama-nama yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an kan? Di dalam Al-Fatihah saja kita jumpai Ar-Rahman, yakni Ar-Rahim. Ini enggak boleh dipakai untuk yang lain. Ar-Rahman itu maha. Tapi kalau seandainya kita punya ibu misalnya, ini gambaran yang tidak sama persis, tapi paling tidak untuk memahami hakikat dari penyebutan dan penyematan nama. Kalau seandainya ibu kita punya nama Siti Walida misalnya, tapi kita nggak mengakui,
malah Siti Walidah kita pakai untuk nama tetangga kita, apa yang terjadi? Pasti akan murka Allah, ibu kita akan murka. Karena itu adalah melekat pada diri sang ibu kita. Maka pun demikian gambaran tatkala Allah memiliki nama yang sangat banyak, Asmaul Husna, ternyata kemudian dipakai untuk memberikan nama-nama kepada selain Allah, Allah pun akan murka. Sebagaimana ketika orang-orang kafir Quraisy memodifikasi, merubah nama-nama Allah untuk berhala-berhala mereka. Makanya kita mengenal Lata, apalagi Uzza, apalagi Manat. Itu semuanya adalah modifikasi dari Asmaul Husna. Lata, Al-Lata itu dari ilah, Allah. Padahal Allah itu tidak berhak untuk memiliki nama ini kecuali hanya yang esa, Allah SWT semata. Tapi dipakai nama untuk berhala. Pun demikian dengan Al-Uzza itu dari Aziz, dimodifikasi kemudian diberikan nama kepada berhala mereka, patung-patung mereka. Pun demikian dengan Al-Manat itu dari Al-Mannan, sang pemberi ya rezeki, sang pemberi anugerah dan nikmat. Ternyata dimodifikasi, dikasih nama ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati Allah dan adik-adikku yang kami cintai, ini adalah hakikat pertama, bahwasanya kehidupan kita di dunia ini adalah untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dari tiga sisi. Kita mentauhidkan Allah dari sisi penciptaan dan pengaturan alam semesta, hanya Allah yang kita yakini. Yang kedua, kita yakini ibadah tidak boleh disematkan kecuali hanya kepadanya semata. Pun demikian Asmaul Husna, nama-nama yang mulia itu harus kita sematkan kepada Allah dengan kemahasempurnaannya. Kemudian poin yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, tentang hakikat dunia ini. Beberapa ulama mengatakan dunia ini adalah ujian bagi kita semua. Layaknya kita kalau masuk sekolah itu biasanya nanti ada UTS, ada apa? UAS. Maka pun demikian kehidupan ini akan penuh dengan ujian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Insyaallah banyak yang sudah hafal. Alladzi khalaqal wal hayat. Terus apa lanjutannya? Liyabluwakum. Coba kita lihat. Liyabluwakum. Jadi Allah menciptakan kematian, Allah juga yang menetapkan kehidupan. Kenapa sih ada kematian? Kenapa pula ada kehidupan? Ternyata semuanya ini adalah liyabluwakum, untuk menguji kalian semua. Maka oleh karenanya kehidupan kita ini jamaah dirahmati Allah itu adalah ladang ujian bagi kita. Sebagaimana ujian dunia ibarat ujian di kelas sekolah, ada yang lolos dan ada yang gagal. Ada yang sukses ujian di kelas dan ada yang malah tinggal kelas. Itu hal yang wajar. Maka pun demikian dengan dunia ini. Ya, kehidupan kita di dunia ini adalah ujian bagi kita. Bagaimana kemilau dunia ini jangan sampai kemudian bisa merayu dan menggoda kita. Bagaimana kefanaan dunia ini tidak sampai melalaikan tujuan utama kita diciptakan, yaitu untuk apa tadi? Beribadah dan mentauhidkan. Karena ini adalah ujian. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan yang bahwasanya disebut dunia ini karena memang daru amal. Kita memang harus belajar, kita harus bekerja, kita harus beraktivitas, kita harus beribadah. Tuntutan kita di dunia seperti itu. Tapi di dunia itu nggak ada hisab, itu bedanya. Kalau UTS dan UAS itu nanti lembar jawabannya langsung dibagikan. Ada pembagian rapot, oh nilainya 0, nilainya 50, nilainya 100 sempurna. Langsung kita dapatkan hasilnya. Tapi Ali mengatakan yang bahwasanya dunia itu adalah daru amalin bila hisab.
Tapi kehidupan dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagaimana kita tetap berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa mencapai puncak ibadah dan puncak yakni tauhid. Hasilnya bukan saat ini kita akan menerimanya. Adapun akhirat nanti itu adalah daru hisab bila amalin. Kalau akhirat nanti itu adalah saatnya kita itu hanya menerima apa? Ya, menerima hisab, menerima hasil LHS. Gak ada amal, sudah ditutup. Makanya tutupnya, finish garis akhir kita itu beramal, kita itu beribadah ketika apa? Ketika meninggal. Idza mata ibnu Adam. Ketika ibnu Adam ini sudah meninggal berarti inqata apa? Amaluhu, terputus amalnya. Makanya nanti ketika kita itu sudah meninggal, sudah kita nggak mungkin lagi bisa beramal. Saat kira-kira di alam kubur nanti di jannah itu kita sholat lagi nggak, kita sedekah nggak, atau mungkin barangkali kita nanti puasa Ramadan lagi, sudah nggak ada, close, ditutup dengan kematian kita. Di sana itu cuma satu, menerima hasil. Kalau seandainya baik berarti jannah yang akan kita dapatkan. Menerima hasil, bila mana jelek yakni hasilnya, bisa jadi itu yang akan bisa mengantarkan kita ke neraka, waliyadzubillah. Makanya kalau kita lihat di dalam banyak ayat, reaksi orang-orang kafir bagaimana? Mereka di dunia ya ternyata sudah terbuai dengan rayuan dan godaan dunia yang akhirnya memalingkan tujuan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati baru mereka merasakan, ya salam. Ya, ternyata selama ini aku salah. Al-Qur'an banyak membicarakan dan mengisahkan orang-orang kafir sampai mereka menginginkan apa? Ya laitani kuntu nuraba. Kalau memang seperti ini, bahwasanya tuntutan kita selama hidup di dunia ini adalah untuk beribadah, untuk mengesahkan Allah, tapi ternyata mereka ini terbuai dengan dunia yang akhirnya mereka mati sudah nggak ada kesempatan. Ya mending dulu saya diciptakan bukan menjadi manusia, mending aku menjadi apa? Tanah, debu. Karena tanah dan debu itu nggak dihisap. Ya, sebagaimana perkataan orang-orang yang sudah meninggal yani juga. Qala rabbirji'un, ya Rabb, ternyata memang nyata, kembalikan aku ke dunia. Tapi ketika sudah mati, apakah mungkin manusia itu akan dihidupkan, dia akan dikembalikan ke dunia? Sudah nggak mungkin. Lawang dunia ini sudah apa? Hancur, bumi sudah dihancurkan oleh Allah, nggak mungkin. Tapi ini menunjukkan penyesalan demi penyesalan ya bagi manusia ketika mereka benar-benar hanyut dalam godaan dunia. Akhirnya mereka ini adalah orang-orang yang tidak lolos dalam ujian yang di dunia. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya inilah yang harus kita pahami, bahwasanya hakikat yang kedua dari kehidupan kita di dunia ini adalah penuh dengan ujian. Ya, maka tatkala kita pengen ujian itu harus ada persiapan yang matang. Betul apa enggak? Mau ujian tahfidz harus benar-benar kita persiapkan. Mau ujian di sekolah harus belajar sebelumnya. Sama juga dengan dunia ini, ketika kita ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita bermalas-malasan. Jangan sampai kemudian kita terbuai dengan godaan dunia. Kita fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun rintangan dan halangannya besar. Kemudian yang ketiga, supaya kita semakin menjiwai arti dari kehidupan kita di dunia ini. Hakikat yang ketiga apa? Yang pertama tadi, tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk apa? Untuk beribadah, mengesahkan Allah. Yang kedua, kehidupan dunia ini penuh dengan apa? Ujian dan cobaan. Maka bagaimana saatnya kita mempersiapkan diri agar ujian ini benar-benar kita lolos nantinya. Yang ketiga dan yang terakhir dari hakikat dunia ini, jamaah dirahmati Allah, ini penting. Kehidupan dunia ini amat pendek. Ya, tidak abadi. Bahkan lebih pendek daripada masa penantian kita di alam barzakh.
supaya kita tidak terbuai. Ingat, kehidupan di dunia ini bukan akhir dari perjalanan kita loh ya. Berapa sih usia yang Allah berikan kita di dunia ini? Berapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khusus untuk umat akhir zaman ini kisaran antara 60 sampai 70. Tapi ada kalanya kurang dari 60, ada kalanya lebih dari 70. Kira-kira usia 60-70 ini lama apa pendek? Ini umur yang panjang apa umur yang pendek ini? Kalau kita bandingkan dengan masa penantian kita di alam barzah, di saat yang sama kita nggak mungkin lagi bisa beramal. Usia dunia meskipun dikasih 100 tahun pun itu amat pendek sekali. Kenapa demikian ya? Ini jamaah dirahmati Allah. Cobalah ya, kita membayangkan usia mbah buyut kita. Ketika dulu Allah Subhanahu wa taala memberikan usia mungkin sampai 50 sampai mungkin 60 sampai 70 tahun. Pertanyaannya, mbah buyut kita sudah meninggal. Hingga detik ini kiamat belum terjadi. Dan ada kemungkinan masih lama mbah kita di alam barzah ini menunggu kapan kiamat ini akan terjadi. Berarti lebih lama mana, penantian di alam barzah atau jatah usia kita di dunia? Di alam barzah. Itu baru mbah buyut kita. Coba kira-kira manusia pertama Nabi Adam dan putra-putranya sudah berapa jutaan, miliaran mungkin tahun mereka menanti, padahal usianya terbatas di dunia. Itu baru di alam barzah. Belum lagi tatkala kita itu sudah dibangkitkan dari alam kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa kana yauman inda rabbika alfa sanatin mimma ta'uddun. Di dalam ayat disebutkan satu hari itu sebanding dengan ada yang 50.000 tahun. Satu hari. Subhanallah, satu hari nanti ketika kita dibangkitkan dari alam kubur. Terdapat sebuah riwayat dari Abu Hurairah. Ini gambaran saja ya, gambaran. Proses tatkala kita berada di alam barzah itu, jamaah dirahmati Allah, akan melewati beberapa tahapan yang sangat panjang. Nanti kita dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, nanti dihisab, nanti kemudian di mizan, kemudian nanti ada yang namanya kontoroh, ada yang namanya sirat. Ini para ulama membedakannya. Sampai nanti ada kegelapan, sampai nanti berakhir di jannah ataukah di neraka. Satu etape yang akan kita lalui yaitu kumpul di padang mahsyar. Maaf, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, itu membutuhkan waktu sampai kita dapat jatah untuk dihisab, diaudit amal kita 40 tahun. Lama enggak 40 tahun? Ingatlah ya, satu harinya sebanding dengan 50.000 tahun. Ka'alfi khamsina alfasana, 50.000. Jadi tinggal dikalikan 50.000 sekali 40 berapa itu? Itu baru di padang mahsyar ketika kita menunggu apa? Menunggu giliran untuk dihisab. Belum lagi nanti perjalanan berikutnya. Karena yang dihisab, yang dibangkitkan itu dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Jamaah dirahmati Allah. Kalau kita bandingkan, ya Allah, ya, kita di dunia ini enggak lama. Pendek banget kehidupan ini. Ya, meskipun dikasih 100 tahun, enggak ada sepersekian pun dari masa penantian kita di alam barzah. Belum lagi ketika kita dibangkitkan dari alam kubur sampai nanti di pelabuhan terakhir. Itu pun tidak sampai bisa menyaingi sepersekian dari masa-masa di mana kita harus melewati tahapan-tahapan tersebut. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah, seringkali dunia ini disebut yani dengan apa? Yani fana. Kenapa fana itu? Ya, karena akan hancur. Menunjukkan tidak abadi dan menunjukkan tidak kekal yani juga. Makanya di dalam ayat kadang-kala disebutkan aradul hayatid dunia. Kenapa disebut arad?
Arad itu menunjukkan bahwasanya sesuatu itu akan sayazul, akan hilang, akan habis waktunya, akan musnah, akan punah. Itulah makna arad. Tapi lafadz arad ini tidak ditujukan kepada akhirat, karena kampung akhirat itu akan abadi, yakni selamanya. Maka pertanyaannya jamaah yang dirahmati Allah, apa yang kita harapkan? Apakah kita ingin mengharapkan keabadian nantinya, ataukah kita ingin hanya mengharapkan beberapa puluh tahun saja sisa hidup kita di dunia? Tapi kenyataannya manusia tetap banyak yang terbuai. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-A'la ayat 16 dan ayat 17 di akhir, bal tu'thirunal, ternyata manusia lebih banyak ya tergiur dengan kehidupan, meskipun gak kekal, gak abadi, meskipun akan hancur. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itulah sejatinya kehidupan yang abadi dan lebih yakni baik. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya poin yang pertama tentang hakikat dari kehidupan, supaya kita tahu kita hidup di dunia ini adalah sebuah nikmat agar kita selalu menghamba, mengesahkan Allah. Yang kedua, kehidupan ini enggak datar-datar saja, penuh dengan ujian, berarti harus persiapan yang matang, layaknya kita ujian di sekolah. Yang ketiga, ya ingatlah kehidupan ini itu sementara, pendek, maka jangan kita kejar. Yang kita kejar itu adalah keabadian. Nah, kemudian kita masuk pada subtopik yang kedua, hakikat dari apa? Kematian. Ya, setelah tadi kita membahas apa? Hakikat dari kehidupan. Saat ini kita akan membahas hakikat dari kematian. Ya, supaya kita tahu. Yang pertama jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kehidupan, kematian itu juga ujian bagi manusia. Jadi kematian, detik-detik nanti kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar lepasnya nyawa dari raga kita. Bukan hanya sekedar ya wes waktu nih mati ya mati Ustadz, bukan. Tapi kematian yang akan kita hadapi itu adalah ujian. Makanya Allah tadi berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Jadi ujian Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya di dalam kehidupan kita di dunia. Kematian itu juga sebuah ujian bagi kita semua. Bagaimana enggak ujian jemaah? Kadangkala kondisi orang itu berbalik 180 derajat. Kadangkala yang nampak oleh kita dia itu baik, ternyata di akhir hayatnya Allah menguji dengan susahnya dia melafalkan apa? La ilaha illallah. Terkadang kita tahu dia adalah orang yang memusuhi Islam, orang kafir selama hidupnya. Tapi subhanallah, di akhir hayatnya Allah mudahkan dia. Ternyata dia yang malah lolos. Akhir ucapan sebelum dia meninggal malah la ilaha illallah. Ujian memang. Makanya Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam yani pernah berusaha tetap mendakwai Abu Thalib sebelum meninggal, tapi ternyata apa? Tetap mati dalam kondisi kafir. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang pemuda yang sakit keras, mendekati kematiannya, dan pemuda ini adalah putra dari anak Yahudi. Pemuda ini juga bingung sebenarnya, karena Nabi SAW datang itu untuk mendakwai qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi? Si pemuda dalam kondisi seperti itu masih bingung antara dia taat kepada Rasulullah, terlihat raut wajah Nabi SAW begitu tulus, tidak ada kepentingan dan tendensi dunia. Tapi kalau melihat bapaknya juga nggak enak, karena bapaknya selama ini yang mendidik dia untuk selalu berprinsip memegang teguh agama Yahudi. Tapi sampai di akhir ayat yang kemudian Ati Abul Qasim, pokoknya ngikut saja, manut saja dengan instruksinya Abul Qasim. Siapa Abul Qasim?
Siapa Abul Qasim? Nabi SAW. Akhirnya si pemuda tersebut mengucapkan la ilaha illallah, kemudian meninggal. Begitu bahagianya Nabi SAW sampai memuji Allah. Alhamdulillahilladzi anjahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan pemuda ini melalui aku dari api neraka. Saking bahagianya Nabi SAW. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah ada korelasi dan hubungan antara ibadah kita kepada Allah dengan ujian detik-detik kematian kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-Isra, kullu ya'malu ala syakilati. Semuanya itu sebenarnya insya Allah tergantung pada kebiasaan kita selama hidup di dunia ini. Kalau seandainya kehidupan kita selama di dunia ini orientasi kita itu adalah ibadah, mentauhidkan, ini adalah peluang terbesar akan memudahkan lisan ini mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tapi kalau seandainya kebiasaan kita ibadah ya enggak, sholat ya jarang-jarang, puasa ya bolong-bolong, apalagi juga suka berbuat kesyirikan, menduakan Allah, maka ini akan menjadi penghalang terbesar seseorang itu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini kembali kepada apa? Ya, tujuan kita diciptakan. Jangan sampai kita itu melenceng dari tujuan awal. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan salah satu di antara kunci penting agar nantinya kita dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Oh gampang Ustaz. Jangan bilang gampang. Iya gampang di saat kita apa? Masih sehat, normal seperti ini. Bahkan orang non muslim bisa mengatakan hal demikian. Tapi ingat, ya, detik-detik terakhir itu adalah masa-masa kritis dan genting. Makanya Nabi SAW mengatakan man kana akhiru kalamihi mukhlishan lillahi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena rasa tulus, ikhlas, maka akan menjadi jaminan ia akan masuk surga. Ibnu Rajab mengatakan apa? Innal muhtazira la yakadu yaquluha illa bi ikhlasin. Ternyata peran ikhlas artinya, ikhlas itu artinya apa? Beribadahnya karena Allah. Ketika ibadahnya selama di dunia murni tulus karena Allah, kata Ibnu Rajab, itu memberikan pengaruh besar ketika orang itu sedang muhtadir. Muhtadir itu artinya apa? Wa idha hadara ahdahtukumul maut. Orang yang sedang sakaratul apa? Maut. Seorang yang sedang menghadapi detik-detik kematiannya, la yakadu yaquluha illa bi ikhlas. Hampir-hampir ia tidak akan mampu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Meskipun setiap hari dia bisa hafal. Bahkan sambil tiduran, rebahan pun bisa mengucapkan. Tapi ternyata semuanya itu tergantung kepada keikhlasan. Hampir-hampir orang yang ketika sakaratul maut tidak bisa mengucapkan kecuali karena faktor keikhlasan dia selama beribadah di dunia. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah gambaran ya dan hakikat dari kematian. Poin yang pertama, sebagaimana kehidupan, detik-detik kematian kita itu adalah ujian bagi kita. Berarti harus dipersiapkan. Apa persiapannya? Ya tetap orientasi kita itu adalah mentauhidkan Allah, jangan sampai melenceng. Karena itulah yang akan bisa mempermudah lisan ini mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Poin yang kedua, kematian. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian ini adalah sebuah keniscayaan. Mati itu pasti. Gak mungkin ya tidak. Ya. Begitu banyak orang yang berharap Masya Allah bisa hidup lebih panjang, tapi ternyata harapan tinggal harapan. Tak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan menjemputnya. Begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengantarkan jenazah, tapi kelak ia akan menjadi orang yang akan diantarkan oleh saudara dan kerabatnya. Maka seperti itulah gambaran dan siklus kehidupan manusia. Ketika kematian itu adalah ujian, maka kita harus persiapan, dan kematian itu adalah sebuah kepastian. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, kullu nafsin
Dhaikatul maut. Sudah. Selama kita itu adalah makhluk Allah, orang yang memiliki jiwa, maka berarti pasti akan merasakan kematian, karena kematian itu adalah sebuah keniscayaan. Ya. Kemudian hakikat yang berikutnya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga. Jadi kematian itu adalah sebuah keniscayaan, kepastian. Hakikat kematian yang ketiga, kematian ini akan terus mengintai dan mengawasi kita dimanapun kita berada. Tidak seperti orang-orang non muslim, orang-orang kafir, di mana mereka tidak percaya ya dengan kematian, dengan adanya hari kiamat, yang akhirnya kadangkala di antara mereka itu ada yang membuat bunker, ya, kemudian berlindung di dalam benteng yang begitu kokoh dengan harapan kematian itu tidak akan bisa menjemputnya. Nonsen, ini mustahil dan tidak mungkin. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian itu bertempat tinggal, bersembunyi, meskipun di balik apa? Burujim musyayyadah, benteng yang kokoh sekalipun, dilindungi oleh para pasukan-pasukan khusus, misalnya dengan persenjataan lengkap. Ya, kalau seandainya ajal tiba hari itu, ya sudah, ia tidak akan mungkin yakin bisa untuk mengakhirkan, apalagi ya memajukan kematian. Tidak akan mungkin lagi bisa mempercepat jadwal kematian, dan juga tidak akan mungkin juga bisa menunda jadwal kematian. Ya, jadi kematian atas mengintai kita. Kita senang atau enggak, kita mau atau enggak, kematian itu akan terus mengintai dan mengawasi kita semua. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna fi fa innahu mulaqikum." Qul innal mautal ladzi kita kan ya, karena memang tabiat manusia itu enggak suka mati, pengennya hidup terus. Makanya Allah mengingatkan dalam surat Al-Jumu'ah, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu." Katakan sungguhnya kematian di mana kalian itu tidak suka, pengen lari darinya, benci kepada kematian, fa innahu mulaqikum, terserah, kematian juga akan menemui dan menjemputnya juga dimanapun kalian yakni berada. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, kita harus memahami hakikat kematian. Kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Coba kita lihat, kalau seandainya kita diawasi oleh pak guru kita, oleh tetangga kita, itu masih tahu, oh itu sembunyi di sana, kita bisa menghindar. Tapi yang namanya kematian itu nggak bisa. Selain mengintai kita terus, kematian itu akan datang secara tiba-tiba, seringkali tanpa kita sadari, dan itulah sebenarnya hakikat dari kematian. Oleh karenanya, al-mautu fuja'ah, kematian itu akan datang secara tiba-tiba, tanpa diundang, tanpa mengenal usia, tanpa membedakan sakit dan sehat, tanpa membedakan yang kaya dan yang miskin, tanpa membedakan di saat orang sedang berbuat ketaatan atau di saat yang sama seseorang itu berbuat kemaksiatan. Kalau sudah ajalnya, sudah fuja'ah, akan datang secara yang tiba-tiba. Nah, kita bisa membayangkan ya nih jamaah, ini ujian, tapi ujiannya ini mendadak. Berat enggak? Kalau seandainya jenengan ujian itu masih enak, sudah ada pengumuman 2 pekan lagi ujian, kita sudah langsung persiapan. Lah ini ujian, kematian itu adalah ujian, dan itu pasti akan datang, ya, dan secara tiba-tiba yang sebelumnya terus mengawasi kita, ya salam. Makanya disinilah kalau kita memahami poin demi poin dari hakikat kematian ini, jamaah dirahmati Allah, insya Allah kita itu enggak akan bergeser dari orientasi kita untuk selalu ibadah dan mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa ini? Yang keempat. Jadi setelah ini yang berapa? Yang kelima.
Ini juga penting. Kematian itu amat menyakitkan. Kematian itu mengerikan, menyakitkan, mengerikan, menakutkan. Itulah sebenarnya sifat kematian. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian itu bukannya sekedar ya lepasnya nyawa tuntas, enggak semudah itu. Kematian itu bukan sekedar kemudian kita ini sudah waktunya kembali kepada Allah, tidak segampang itu. Sebelum kita meninggalkan dunia, ingatlah kematian itu amat menyakitkan, menakutkan, dan mengerikan. Seperti apa gambaran kematian? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar, "Wahai Ka'ab, gambarkan kepadaku seperti apa hakikat dari kematian." "Wahai Amirul Mukminin," dijawab oleh Ka'ab al-Ahbar, "kematian itu," kata beliau, ya, ibarat wahai Amirul Mukminin, orang ketika mendapati di kerongkongannya itu ada dahan yang penuh dengan duri-duri yang tajam, nyangkut di mana? Tenggorokan dan kerongkongannya. Kemudian dahan yang penuh dengan duri yang tajam yang nyangkut itu kemudian ditarik dengan begitu kerasnya oleh orang yang paling kuat. Wahai Amirul Mukminin, kira-kira apa yang tersisa di sini? Dan seperti apa rasanya? Seperti itulah kematian. Umar ketika mendengarkan penjelasan tentang ngerinya, sakitnya kematian, beliau langsung menangis. Dia nggak bisa menjawab, nggak bisa berkata-kata lagi. Dan ingat, kematian seperti ini, sakitnya seperti ini juga dirasakan oleh manusia terbaik di atas muka bumi. Siapa? Nabi SAW juga merasakan. Makanya Rasulullah SAW hari-hari terakhir sebelum meninggal, ketika di pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau selalu mengatakan, innalil mauti la sakarat, innalil mauti la sakarat. Masya Allah, orang yang sudah dijamin surga, orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling bertakwa, tapi tetap merasakan begitu beratnya, sakitnya apa? Sakaratul maut. Kalaulah Nabi SAW masih merasakan sakitnya sakarat, apalagi kita iman ya sering kembang kempis, malah sering apa? Drop terus. Sholat juga kadang semangat tapi seringnya juga malas. Ya, disuruh ngaji, ya itu kalau seandainya ada ustadznya, nggak ada ustadznya ya nggak ngaji. Nabi SAW enggak. Itu saja detik kematian yang beliau sudah mengatakan innalil mauti la sakarat, berulang-ulang Nabi SAW. Bahkan saking ngerinya sakaratul maut, Nabi SAW minta untuk disediakan semacam bejana yang di situ ada air. Nabi SAW merasakan begitu panasnya hawa, suhunya tinggi. Makanya di saat merasakan detik-detik terakhir, Nabi SAW mencelupkan ke dalam bejana yang ada airnya, ya, di sebuah kain, kemudian ditaruh di keningnya, dengan harapan apa? Bisa sedikit mengurangi suhu panasnya. Seperti itu gambaran detik-detik kematian bagi orang yang paling bertakwa, paling mulia di atas muka bumi ini. Sekali lagi pertanyaannya, kalaulah itu terjadi pada manusia yang paling bertakwa, apa kiranya yang terjadi pada diri kita nantinya? Tentu lebih menyakitkan. Tapi para ulama mengatakan jemaah yang dirahmati Allah, meskipun ya keluarnya nyawa dari orang mukmin itu terasa sakit, tapi sakit ini juga nikmat. Kenapa demikian? Karena ibarat kita di dunia kadang diuji oleh Allah dengan sakit. Sakit bagi orang mukmin selama dia sabar, nikmat apa enggak? Nikmat, karena hal itu bisa menggugurkan apa? Dosa. Sebagaimana juga sakaratul maut. Sakaratul maut itu juga bagian dari bentuk Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Ini bagi orang mukmin, tapi bagi orang kafir itu adalah bagian dari bentuk azab yang Allah segerakan untuk orang kafir itu selama di dunia, terutama
detik-detik terakhir sebelum kematiannya. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, Ali bin Abi Thalib ini pernah menyampaikan di hadapan para sahabat yang mau dikirim. Istilahnya komandan itu kalau ngirim tentara itu kan di briefing dulu. Ali mengatakan, illam tamutu illam tuktalu illam taktulu tuktal. Kalau seandainya engkau itu gak bisa membunuh, pasti engkau juga akan terbunuh. Wa illam taktulu tuktalu famatu, engkau juga akan mati. Tapi kata Ali bin Abi Thalib apa? Seandainya engkau mengharapkan kematian di medan perang, kata Ali, itu lebih aku sukai. La arfu darbati saifin ahabbu ilayya minal mauti alal firash. Kata Ali, seandainya aku diberikan pilihan, mending aku mati di medan perang meskipun dengan 1000 sabetan pedang daripada aku menunggu detik-detik kematian di atas pembaringan. Kenapa demikian? Karena dalam medan perang ketika seorang ditusuk, meskipun harus mengeluarkan darah bercucuran, hal ini bisa mempercepat apa? Kematian. Dan itu lebih aku sukai, kata Ali, daripada aku harus menanti kematian, detik-detik kematian dan ajal di atas pembaringan. Ini yang paling mengerikan bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Maka oleh karena jamaah dirahmati Allah, jangan dianggap biasa ini. Ini adalah ujian berat. Kehidupan juga ujian dengan 3 poin tadi. Kematian pun ternyata ujian, dan itu pasti kita akan mengalaminya, dan itu akan terus mengintai kita. Apalagi datang ujiannya itu secara apa? Tiba-tiba, dan rasanya juga sangat menyakitkan dan mengerikan. Adapun poin yang terakhir, ya, berarti sampai ini saja. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan, ya, 2 faedah yang lain: hukum mengantarkan jenazah dan keutamaan serta beberapa adabnya. Adapun di antara poin terakhir dari hakikat kematian yang keberapa? Yang 5 apa 6? Yang kelima. Sekarang yang ke-6, yang terakhir. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian saudara kita itu adalah peringatan bagi kita yang masih hidup. Maka setelah kita membahas tentang kematian demi kematian, ujian, kepastian selalu mengintai kita, datang secara tiba-tiba, amat menyakitkan. Yang terakhir, tatkala kita mendengar wa idza mata, kata Rasulullah, fattabi'u, ketika kita mendengar saudara kita ada yang meninggal, ingatlah kematian saudara kita itu adalah peringatan bagi kita yang masih hidup. Makanya dalam sebuah kalimat indah, ya, seorang pujangga Arab mengatakan apa? Man arada waliyan fallahu yakfihi. Barang siapa yang mendambakan Allah sebagai wali, penolong, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong. Jangan minta kepada selainnya. Wa man arada qudwatan fan nabiyyu yakfihi. Kalau seandainya kita pengen mencari idola, gak usah pemain bola, ya. Idola kita siapa? Fan nabiyyu yakfi, cukup Nabi SAW sebagai idola, suri teladan terbaik yang harus kita teladani. Wa man arada hudan fal Qur'anu yakfihi. Kalau seandainya kita pengen mencari buku panduan untuk bisa mendapatkan dan mencapai kebahagiaan dunia akhirat, Al-Quran dan As-Sunnah sudah cukup bagi kita semua. Dan yang keempat apa kata para ulama dan pujangga Arab? Waman arada idatan fal mautu yakfihi. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan nasihat agar hati yang keras ini semakin lembut, Ustadz, tidak ada nasihat yang paling afdol yang bisa melembutkan hati kecuali adalah kematian orang-orang yang ada di sekitar kita.
Maka cukuplah kematian yang ada pada saudara kita sebagai peringatan bagi kita untuk melunakkan hati kita, untuk mengingatkan diri ini agar tidak terbuai dengan dunia. Baru di akhir apa? Wa man la yakfihi fannaru yakfihi. Kalau seandainya Allah tidak cukup dijadikan sebagai penolong, Nabi dianggap kurang untuk dijadikan sebagai idola, masih kurang Al-Quran untuk dijadikan sebagai petunjuk, bahkan kematian saudaranya, kematian orang-orang terdekatnya tidak menjadikan dia insaf dan sadar, apa kata para penjaga? Fannaru yakfihi. Barangkali neraka itulah cukup yang baginya. Sudah nggak ada gunanya hidup di dunia. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah dan adik-adikku yang kami cintai, inilah ya di antara hakikat kehidupan supaya kita tahu tujuan kita apa diciptakan di dunia dan apa yang harus kita kerjakan. Kematian pun ternyata ujian pula dengan beberapa sifat-sifat yang lain agar kita bisa mempersiapkan sedini mungkin. Insya Allah kalau tidak ada udzur, pada pertemuan yang selanjutnya bi'nillahi ta'ala kita akan lanjutkan ya mengenai tadi apa? Hukum mengantarkan jenazah. Karena ada perbedaan di kalangan para ulama fikih. Apakah mengantarkan jenazah termasuk hukumnya fardu ain? Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan cuma sunnah saja. Manakah yang lebih mendekati kebenaran? Terus apa sih keutamaannya kita harus mengantarkan jenazah saudara kita? Ya, nanti juga kita akan sampaikan boleh nggak kita mengantarkan jenazah orang kafir sampai ke liang lahat. Ini juga nanti kita akan sampaikan dan beberapa adab-adab singkat di saat kita mengantarkan jenazah ke liang lahat. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain yang kesempatan insyaallah taala ya. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.